Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Arsi Muhammad, NIM 1921042022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang terdapat pada modul 4, yaitu teknik dan penyusunan surat perjanjian. Ya baik, masuk pada surat perjanjian, kontrak perjanjian, instruksi. Terbagi jadi 3 bagian, yaitu pertama pembukaan, yang kedua isi perjanjian, dan yang ketiga penutup. Ya, masuk pada pembukaan. Pertama yaitu judul kontrak, menjelaskan tentang judul dari kontrak termasuk penyingkatan judul kontrak atau perjanjian yang akan ditandatangani, menjelaskan jenis pekerjaan, jenis kontrak menurut cara pembayaran. Yang kedua yaitu nomor kontrak, menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani. Apabila kontrak berupa perubahan kontrak, maka nomor kontrak harus berturut sesuai dengan beberapa kali mengalami perubahan. Yang ketiga, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. Yang keempat, kalimat pembuka, merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun membuat dan menandatangani kontrak. Yang kelima, konsiderasi kontrak. Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak yang meliputi informasi surat persetujuan kontrak, tahun jamak, surat penetapan pemenang, dan surat penunjukan penyedia barang, penjelasan, dan seterusnya. Yang keenam, para pihak dalam kontrak, menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, NIK, jabatan, dan alamat, serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua. Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pertama adalah PPK, pihak kedua adalah penyedia yang telah ditunjuk oleh untuk melaksanakan pekerjaan, menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya. Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya. Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasama, siapa saja yang bertanya, dan siapa saja yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. Dan yang terakhir yaitu dasar hukum, merupakan daftar peraturan yang menjadi dasar hukum bagi kontrak, di mana dasar hukum diurutkan sebagai hierarkinya. Kemudian bagian yang kedua yaitu isi perjanjian. Latar belakang pembuatan kontrak, ringkasan singkat kejadian dari proses pemilihan sampai penandatanganan kontrak. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju, merupakan pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai objek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ketiga, istilah dan ungkapan, menyatakan istilah dan ungkapan yang terdapat pada surat perjanjian memiliki kesamaan makna dan artiannya. Yang keempat, ruang lingkup pekerjaan, berisi ruang lingkup utama pada kontrak yang juga merupakan output dari kontrak, diisi dengan output dari pekerjaan tersebut yang disesuaikan dengan tata cara penamaan aset BMN atau BMD. Yang kelima, nilai kontrak dan pembayaran. Harga kontrak harus ditulis dengan angka, huruf, serta perincian penandatangan tahunan apabila kontrak tahun jamak, dan nomor rekening tujuan pembayar atas nama penyedia. Keenam, dokumen kontrak. Yang berikut adalah adendum surat perjanjian apabila ada, surat perjanjian, surat penawaran berikut, daftar kuantitas dan harga, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi khusus, spesifikasi umum, gambar-gambar, dan dokumen-dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan SPPBJ, BHAP, BAPP. Juga berisi pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya. Yang ketujuh, hak dan kewajiban para pihak dan kewajiban yang diatur antara lain hak dan kewajiban PPK dan penyedia. Yang terakhir, masa kontrak. Masa kontrak menetapkan masa kontrak, masa pelaksanaan, dan masa pemeliharaan. Dan bagian ketiga yaitu penutup. Pernyataan para pihak telah menyetujui perjanjian. Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jumlah eksemplar dari kontrak. Dalam kalimat penutup agar dicantumkan juga jumlah eksemplar
rangkap dan kontrak yang ditandatangani dan pernyataan bahwa setiap eksemplar telah dibukukan notarial sebelumnya serta masing-masing eksemplar memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Tanda tangan para pihak. Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai dan tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPPJ. Selanjutnya yaitu surat perjanjian kontrak jasa konsultasi. Terdapat juga 3 bagian, yaitu pembukaan, isi perjanjian, dan penutup. Surat perjanjian untuk kontrak jasa konsultasi pada dasarnya sama dengan kontrak kerjaan konstruksi. Untuk yang membedakannya itu terdapat pada hierarki dokumen kontrak yang berisi adendum surat perjanjian apabila ada surat perjanjian, surat penawaran berikut, data penawaran biaya, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, kerangka acuan kerja, data teknis selain kerangka acuan kerja, dokumen-dokumen kelengkapan seleksi yaitu surat jaminan, surat penunjukan penyedia barang atau jasa, dan berita-berita acara seleksi. Nah, terdapat kekeliruan dalam menyusun kontrak yang sering ditemui. Pertama, pada pembukaan surat perjanjian tidak disebutkan dengan jelas para pihak terutama debitur dan penyedia. Kedua, dalam penulisan premis latar belakang pembuatan kontrak disarankan tidak diawali dengan kalimat mengingat bahwa. Berdasarkan teknik perancangan kontrak seharusnya diawali dengan kalimat para pihak menerangkan terlebih dahulu. Ketiga, dalam kontrak tahun jamak, kontrak anak tidak diperlakukan lagi. Dan keempat, pemberian uang muka hanya dilakukan pada tahun pertama yang diperuntukkan bagi mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang atau material, dan atau dipersiapkan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kelima, setelah penulisan premis selanjutnya dimasukkan beberapa dasar hukum yang mendasari pembuatan perjanjian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Selanjutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 PRT 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan kerjaan konstruksi dan jasa konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 PRT 2015. Kemudian dalam kontrak terdapat ketentuan yang belum diatur mengenai ruang lingkup kontrak, sehingga dalam kontrak perlu ditambahkan klausul berikut. Ruang lingkup pekerjaan utama dalam kontrak terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.